Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, yang kami muliakan para habaib, para kiai, para ulama, para asatid, pengurus majelis dzikir dan salawat subuh, terkhusus Habib Abu Bakar bin Umar Al-Hamid bin Ahmad Al-Kaf, Habib Muhsin Bali, Lara Ismail Arafat, Kiai Haji Abdul Rashid, Ustadz Sulaiman, Ustadz Rusdi, Haji Abdul Rashid, Haji Mashkur, Ustadz Muallim Haji Didi, Ikhwan rahimakumullah, Bapak Sistamin, Sahibul Bait, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah warida. Amin amin ya rabbal alamin. Dari tadi letolian ke HP, benekeng boleh main HP karena sudah grupnya ditutup, jadi laporannya ke kami ada anggota salawat Habib Ja'far Shadiq jatuh atau kecelakaan dari sepeda motor. Mudah-mudahan sehat walafiat, selamat. Sekarang sudah kembali ke rumah. Masih teman-teman masih ngawal ya, bentar lagi mungkin kita sama-sama yang nganggur kita ke Kampung Arab. Alhamdulillah, yang penting sampai ini sudah aman, insyaallah aman. Yang pagi hari ini bosan dah apa saya bahas lah, bosan kepinya. Sedikit kemarin saya masih di WhatsApp sedikit tentang apa itu tuyul wa ma'adra tuyul ya, yang ada di Pandian. Sudah sampai di rumah masih di WhatsApp lagi terkait tuyul ya. Yang jelas ketika saya sampaikan kemarin, kita ini manusia banyak beranggapan talabur rizki fil ard walakin rizqa fis sama. Sesungguhnya rizki ini kita beranggapan rizkinya di dunia, padahal sesungguhnya rizkinya itu ada di langit ya, ada di atas. Nah, yang jadi permasalahannya dituyulnya bagaimana? Dituyulnya ini yang jadi masalah. Ini lagi-lagi urusan iri, hasud, dengki, semuanya urusan hati. Kita mau tanya sihir itu bagaimana? Ya sama, ini semuanya urusannya hati, urusnya iri, dengki, hasud. Tidak ada orang baik-baik, orang tidak ada masalah, tidak ada apa, terus netet-santetan, burung-burung gitu, trik-trik, itu tidak ada. Jadi semuanya itu karena ya itu tadi, karena hati. Oleh sebab itu di pagi hari ini pula sebetulnya niat itu, urusan hati ini adalah wadah, tempat. Maka sebanyak-banyaknya punya niat. Kita berangkat ke sini yang banyak niatnya. Niat nambah ibadah kebaikannya orang tua yang sudah meninggal, dapat. Niat mudah-mudahan anak semuanya yang di rumah dapat keberkahan, dapat. Niat anak yang di rumah yang ngamel nggak bangun, susah bangun subuh, saya berangkatin, mudah-mudahan dengan istiqomahnya rajin sholat subuh nanti berjamaah. Itu niatkan semuanya. Maka Sayyidina Ali itu pernah, karena dapat informasi bahwa niat ini seperti wadah yang siap menerima apa saja dimasukkan, maka Sayyidina Ali ini terus ngomong begini, saya niat melaksanakan sesuatu lah A, B, C, D misal, sesuai dengan niatnya Rasulullah SAW. Itu niatnya Sayyidina Ali. Jadi niatnya Sayyidina Ali dicantolkan dengan niatnya Rasulullah. Nah, tinggal kan, makanya saya bilang ada beberapa teman, tawasulnya, baca fatihahnya
siapa saja, Be. Saya kadang-kadang bilang, sudah Fatihahnya tawasulkan guru-guru antum semuanya. Saya bilangnya begitu. Cuman itu saja, Be. Sampai kurang. Gak repot, gak perlu tanya tawasulnya saya. Kalau yang tawasulnya saya baca kalau subuh atau kalau saya membuka acara, ya insya Allah sekertas folio. Sudah aja, bilang aja niat kepada ini yang tawasul lebih saugi. Selesai. Itu kan paling enak, paling simpel, tak rumit. Nah, sampean mau bakar-bakar sesuatu, niat sesuai niatnya Haji Abdul Rosid nyarang wajar. Sudah ada, rasanya habis. Nah, begitu kasarnya. Nah, dan ini dilakukan oleh Sayyidina Ali. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita ini kira-kira jadi punya wadah yang besar ini, sama antum dikasih yang besar seperti itu, kira-kira letek enggak ini mangkok ini, belum enggak ini. Nah, ada juga sudah dibaca sesuai dengan niatnya Kiai Fulan, dengan niatnya guru Fulan. Nah, berarti ada kemungkinan kitanya ini masih dibersihin dosanya. Yang sono guru kita udah bersih semua, tidak ada dosa, kita tak seladet kita bersih. Itu dia beromong kado aja. Cuman menyaman ngalek mie instan nggak kebepok mie gitu. Ya, nah itu terkait niat. Ada lagi, saya singkat semua sudah. Ada seorang ulama ini istiqomah bertahun-tahun sholat di shaf pertama. Setiap beberapa tahun ini, setiap sholat 5 waktu istiqomah di shaf pertama di belakang imam. Takbiratul ihramnya di belakang imam langsung. Imam Allahu Akbar, si ulama ini langsung bilang Allahu Akbar. Bertahun-tahun. Ini kun Pak Polare. Ya, sampai ada yang bilang 10 tahun istiqomah seperti ini. Suatu hari, suatu saat terlambat berangkatnya. Shaf pertama penuh, jatuh duduk di shaf, jadi sholatnya di shaf kedua. Takbiratul ihram ini Allahu Akbar, belum ada todus biasa nih shaf pertama, nek setia shaf kedua. Sudah sampai sini bisa dimengerti ceritanya? Selesai salam, dia langsung kembali ke rumah dan merasakan bahwa hati saya berarti dari dulu duduk di shaf pertama, sholat di shaf pertama, berarti niatnya salah. Kalau niatnya salah berarti saya harus kodok semua sholat saya. Bayangkan 10 tahun aku kodok bermah. Ba'abaan baik kan begitu. Bisa papon ya Allah lupa kan begitu kan? Ini dia langsung merasa selama dia sholat di shaf pertama, gara-gara satu punya niat, berarti niatnya aku karena apa ngerasa todus ning shaf kedua, berarti dari niat terus cemok oreng. Kalau tidak ada niatan apa-apa kan tidak malu, mau duduk di mana saja, mau duduk di lengkap ya tidak apa-apa, mau duduk di belakang tosa ya tidak apa-apa. Kalau nggak ada niatan apa-apa, tapi ketika dia seneng kok nunggu mic, yang kau tak beri mic, ini berarti ada niat. Menurut versi cerita ini ya, karena ongkirnya saya nunggu mic ini juga tak berbagi menurut dalam seperti ini ya kan. Nah, cuman saya sampaikan sama antum. Nah, karena nanti ini hubungannya terus nih. A group ini juga ini urusannya begini semuanya ini. Ini urusannya anti-keping. Dan saya tidak akan bisa menilai satu persatu bagaimana sudah cari aman tutup. Yang jelas pasti WhatsApp ke saya udah macam-macam. Kenapa berisa setuju, berisa setuju. Sudah pada rongem sudah ya kan. Karena Abah Jimmy tidak bisa jaga kita, hati sendiri kita tidak bisa jaga. Saya apalagi mau jaga hatinya semua yang di grup 289 orang. Aku ekor Abah Jimmy Abah kan begitu kan ya kan. Nah itu. Nah jadi ulama ini mengatakan lantaran saya khawatir di dalam niat saya ini ada
niat yang lain selain saya ingin sholat berjamaah di shaf pertama di takbiratul ihram imam yang pertama, berarti saya endi rasa teroyabes oreng teroecong oreng sehingga saya ketika di shaf kedua punya rasa malu todus ya sudah. Terakhir bang kasih kapan maker TV sabung TV bang terakhir kita selalu bilang kalau mau netnya bagus berarti kita harus zuhud. Zuhud itu apa be? Juk tojuk bang tabanan tak usah lakukan apa-apa. Nah, percaya sampai. Zuhud ini oleh endi sekabin oleh endi Pajero oleh endi Fortuner oleh endi HP oleh kawin 4 boleh. Balik oleh kesat terus bisa boleh tak pandang ngapain pun boleh nggak apa-apa, itu zuhud juga zuhud, tapi dengan syarat kategorinya endi sekabina tak panjenengan tak kontrol sama si kandik impian punya HP tapi impian tak pelengin ke HP impian endi bini tapi tak bosan ke bini tak bosan ya. Kalau ada 4 ya kan begitu kan. Tapi kalau kita punya HP tidak bisa hidup tanpa HP, ente zuhud berarti. Kalau zuhud ini ada waktunya pegang HP, ada waktunya nggak pegang HP. Ini zuhud. Bejana sholat ya sholat, tanyaku HP. Bejana sholawatan ya sholawatan, tanyaku HP. Waktunya kerja, depannya laptop, ya sudah kerja, nggak usah pegang HP. Ini zuhud. Berarti tidak diatur dengan HP-nya. Kan ada kan Al-Quran gitu, HP-nya anceng, ada kan semakin gitu. Jadi ada, ya kan ini kan berarti tidak bisa hidup tanpa HP. Tidak bisa ngopi kalau di telepon. Ya ada rumah, lupa kan. Telepon istri langsung guru, kan? Nah, ya kan? Itu berarti kan diatur. Berarti diatur. Zuhud itu punya semuanya, tapi kita tidak terkontrol. Malah kita yang harus mengkontrol itu semuanya. Sawah kita yang kontrol, bukan sawah ngontrol kita. Gara-gara jiwa hak mau panen semangka, pray kada esok buat. Ini tadi yang kontrol sambel. Kita ini yang kontrol. Oh, panennya jam 7. Saya selawat subuh sampai koldem. 6 cibika-cibiki istri salaman berangkat ke sawah soki itu begitu. Ini berarti kita tidak dikontrol sama mereka. Yang kita miliki, harta yang kita punya tidak ngaruh ke kita, kita yang harus mempengaruhi. Ada lagi seorang ditanya, ayo ikut majelis, ayo ke masjid. Jawabannya, mohon maaf, yang di masjid dan yang di majelis hatinya kotor-kotor. Saya takut ketularan. Saya takut ketularan, hati saya kotor. Itu niatnya bagus, tapi cara nggak nyaman. Pas bisa lainnya kotor. Yang benar bagaimana? Yang benar bagaimana? Kita positif. Yang di majelis hatinya bagus-bagus. Saya datang ini yang kotor, mudah-mudahan norok bagus, duduk sama yang bagus-bagus. Padahal intinya sama. Urusan hati semuanya kan. Yang pertama, ingin jaga hatinya biar enggak kok. Tapi ngocak, saya di masjid atau yang di masjid atau yang di majelis hatinya kotor-kotor. Ini kan suudzon duluan nih. Padahal kita harus positif thinking dulu. Kita harus husnuzon dulu. Yang hadir bersih-bersih hatinya. Saya yang kotor kepingin duduk bareng. Biar hati saya juga bersih. Lebur ini. Hidup ini baik katanya Sadrusti, ya kan? Nah, ini ikhwani beberapa cerita tentang manajemen atau bagaimana kita ngatur hati, bagaimana kita ngatur niat kita. Terus terang di grup berapa kali saya ngomong gini, di grup ini semuanya niatnya baik-baik semuanya. Gak ada yang niat jelek, gak ada yang niat jelek.
semuanya niat baik-baik. Cuman memang kita sama-sama tidak bisa ridwan nas ghayatun la tudram. Saya sudah sampaikan, jangan pernah berharap yang 289 anggota grup akan ridho semuanya sama kita. Tak kira. Jangan harap yang duduk sekian di halamannya Pak Sislamin ini langsung senang semua sama Sauki. Tak mungkin. Beda saya tujuh mereka gini ya. Beda iya. Beda. Terus kita terus berharap mereka semua saya peron itu terus akan falling in love sama kita. Mustahil. Ya, sudah kita itu ridwan nas ghayatun la tudrak. Kita yang sudah merasa oh ya pantas, berarti kita ini masih harus ada yang terus diperbaiki. Terus kita diperbaiki. Tidak ada yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon sekali lagi dalam perjalanan pelan-pelan. Memang betul subuhnya sekarang agak siang, 4.20 kita baru azan, kita wiritan. Kalau di pondok itu ya masih jam 5, itu kita masih baru selesai 5 lewat 5 menit. Kita rombongan yang dari pondok baru keluar sampai di sini 5.22 ya Rabbi Sholli. Ya Rabbi Sholli ini saya lihat jam 5 lewat 22 menit. Masa kita silaturahim ke rumahnya ikhwan 30 menit pas mulai kan tak lebur ini. Ya kan? Nah, maka tetap itu dari awal kita bilang durasinya 1 jam kan, mulai jam 5 pulang jam 6 sebetulnya kita inginnya, tapi terus terang ketika kita ini agak siang sedikit ternyata ya sedikit molor sedikit. Oleh sebab itu oleh Pak Ketum kan tetap betul lebih dari jam 6 tapi jangan panjang-panjang. 6.15 sudah selesai semuanya karena kita memulainya juga agak siang. Biasanya Ustaz Sulaiman memulainya jam 5 kurang 15. Lantas saya ya Rabbi Sholli itu saya ingat terus jam 5. Mon sekarang 5.15 Ustaz Sulaiman kita nomor terpal. Ustaz Sulaiman di Korowan sebat dulu ya jangan cengeng Pak Gru. Lemak orang 15. Beliaunya sudah ada, sudah hadir. Cuman memang kita ini agak mundur karena memang belum siap segala macamnya. Barulah jam 5 lewat 5 menit Ustaz Sulaiman baru Fatihah, baru Yasin, jam 5 baru Yasin. Memang molornya 15 menit, mundurnya 15 menit. Itu saja dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Mohon didoakan jamaah kita terkhusus Habib Sodik mudah-mudahan sehat walafiat. Kalau jalan ke subuhan hati-hati, ngopi dulu walaupun 1 teguk. Tak kok mereka tentu nyetirnya ya kan. Karena Daus sudah merasakan juga kita ngopi nebu kabungkaan gitu ya. Ya itu makanya ngopi dulu walaupun 1 teguk, wudhu yang benar, salat subuh berjamaah, ngopi 1 teguk, berangkat insyaallah selamat. Mudah-mudahan itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nazama al-fikru min darar al-awsaf al-muhammadiyati